Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang relativitas dengan sub pembahasan yaitu kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz ya. Oke, terus selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan ya supaya nanti kalian itu benar-benar mampu dan memahami. Oke, lanjut ke pembahasan kontraksi Lorentz atau relativitas panjang ya. Nah, di sini saya memberikan contoh ya, contoh yang sederhana sekali ilustrasinya ini contohnya misalkan rudal atau misalkan pesawat ruang angkasa yang berupa ini ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kawah ya, kawah yang lebar mula-mula atau lebar dalam keadaan diam, terus saja kita sebut L0 ya. Oke. Nah, ketika objek diamati saat diam atau objek dalam keadaan diam, nah, itu taruh saja ini panjangnya kita sebut L0 ya, L0, panjangnya L0 atau lebarnya L0 ya, atau diameternya L0. Nah, dia bergerak dengan kecepatan misalkan V ya, V. Ini mendekati kecepatan cahaya. Nah, setelah diamati oleh pengamat yang sedang bergerak, maka panjangnya tidak lagi L0, tapi akan berkurang dari keadaan semula. Contoh ya, nah kalau ada pertanyaan, ada nggak ya kontraksi Lorentz? Ada, contohnya. Sebuah jembatan panjangnya misalkan 5 meter, ketika dia mati secara diam atau gerakannya biasa saja. Tetapi kalau misalkan jembatan itu diamati oleh pengamat yang bergerak menggunakan sepeda motor atau mobil, itu jembatan akan kelihatan pendek. Ya, gitu ya. Itu namanya kontraksi Lorentz. Ya. Nah, nanti berapa besarnya? Nah, besarnya seperti ini. Kita turunkan saja secara manual atau secara sederhana saja. Nah, panjang mula-mula taruh saja kita sebut L0. Ini panjang awal ya. Nah, nanti saya terangkan. Apa itu panjang awal? Panjang awal atau panjang diam ya. Nah, panjang diam berarti panjang suatu benda ketika diamati pengamat yang sedang diam atau bendanya yang diam. Nah, kemudian L ya, L bukan L0 ya. L yaitu panjang benda ketika diamati oleh pengamat yang bergerak. Ya. Nah, atau begini, L itu panjang benda, panjang akhir ya, panjang akhir. Ya. Nah, maksudnya panjang akhir itu gini, panjang benda ketika bendanya bergerak, atau panjang benda ketika diamati pengamat bergerak. Nah, sekarang hubungannya antara L dan L0 menurut Lorentz ya, aturan ini, kontraksi Lorentz. Nah, itu berarti tinggal tulis aja ikuti. L sama dengan L0 akar dari ini 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, nih. Nah, ini dari mana turunannya panjang ya, kita pakai aja supaya singkat. Nah, nah kemudian V itu V adalah kecepatan. Nah, kecepatannya kecepatan apa? Nah, kecepatan benda ya atau kecepatan pengamat ya, kecepatan pengamat. Oke, nah saya artikan gini, V kecepatan benda berarti benda yang bergerak ya, pengamatnya diam. Nah, atau V adalah kecepatan pengamat, oh berarti pengamatnya bergerak, bendanya yang diam. Ngerti nggak? Gitu ya. Oke. L sama dengan L0 akar dari 1 pi kuadrat per C kuadrat. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, ini saya tampilkan soal gampang ya. Saya percepat ya, supaya cepatnya. Nah, perhatikan nih. Nanti ada aturan nih. Kalau pilihan ganda, ya kalau di sini tulisannya 0,6, berarti hasilnya 0,8. Tinggal kalikan ke 10. Ya, perhatikan. Oke, ini V sama dengan 0,6 C. Kemudian panjang diamnya berarti 10 meter, artinya diamati oleh pengamat diam atau bendanya yang diam. Ya. Nah, sedangkan di sini benda diamati oleh pengamat yang sedang bergerak dengan kecepatan. Oh, berarti bendanya diam, pengamatnya yang bergerak. Nah,
Oke, pertanyaannya berapa sih panjangnya? Itu ya. Tentukan panjang benda tersebut menurut pengamat. Menurut pengamat tersebut. Oke. Nanti L sama dengan L0 akar dari V kuadrat per C kuadrat ya. C kuadrat. Tinggal masukkan saja gampang. Ini 10 akar dari ini 1 min. Nah, P-nya di situ 0,6 dikuadratkan 0,36. C-nya kuadratkan ya. Kuadrat ceret ya. Nah, berarti tinggal 10 akar dari 1 min 0,36. Nah, hasilnya berapa? 10 akar dari 0,64 ya. Saya bilang gimana? 0,6 berarti hasilnya 0,8 ya. Ya, 10 kalikan 0,8 kan gitu. Jadi kalau pilihan ganda kita menemukan 0,6, oh berarti 0,8. Kalau misalkan 0,8, oh hasilnya 0,6 gitu. Nah, ini berarti 8 meter ya. Nah sekarang persentasenya bagaimana? Penyusutannya tinggal gini, delta L per L 0 ya. Nah, berarti L 0 dikurangi L per L0 ya. Kalikan dengan 100% ya. Kalau ditanyakan menyusutnya berapa ya. Nah ini berarti 10 ya. 10 dikurangi 8 dibagi dengan 10 ya. Benar nggak? Benar. Ya benar ya. Berarti 2 per 10 ya. Nah kalikan 100%. Nah berarti nyusutnya berapa? Nyusutnya adalah 20% ya. Nyusut 20%. Atau bertambah pendeknya itu berarti delta-nya itu 2 meter. Bertambah pendek 2 meter, nyusutnya 20%. Kalau ditanyakan persentase nyusut, itu jawabnya 20. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Gampang. Saya percepat biar ngebet. Nah, oke. Nah ini 0,8, hasilnya 0,6. Ya. Ketiga. Ini berarti pada saat diam ya. Panjang suatu benda saat diam. Berarti L0 sama dengan 10 ya. Ya. Kemudian panjang benda tersebut berapa ketika digerakkan dengan kecepatan. Nah, ini berarti kecepatan benda. Berarti 0,8 orangnya diam ya. Orangnya diam. Nah, L sama dengan L0 akar dari C kuadrat per C kuadrat. Gampang ya. Ini 10 akar dari 0,8 kuadrat kan 0,64 C kuadrat per C kuadrat ya. Seret ya. Nah, 10 akar dari 0,64. Hasilnya 10 akar 0,36 ya. Nah, hasilnya 6 ya, 0,6. Berarti 6 meter. Itu ya. Oke. Tuh. Jadi bertambah pendeknya itu berarti 4 meter ya. Delta-nya berarti 4 meter. Dari mana? Dari 10 dikurangi 6. Itu soal nomor 2 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, saya percepat. Tentukan kecepatan pesawat yang digunakan oleh pengamat supaya panjang benda menyusut 20% dari panjang aslinya. Nah, oke. Menyusut 25%. Nah, berarti sisanya ya itu berarti 75 ya. 75%. Ya, gitu. Ditanyakan kecepatannya berapa sih gitu. 75% dari mana? Dari mula-mula. Nah, nanti rumusnya gini. L sama dengan L0 akar dari ya, 1 C kuadrat per C kuadrat ya. Di sini 75% berarti 3 per 4 ya. L 0 sama dengan L0. Akar dari ini 1 min gampang ya. Tinggal nyoret. Kiri kanan kuadratkan. Berarti ini 9 per 16 ya. Sama dengan 1 dikurangi C kuadrat per C kuadrat ya. Udah pindah. Nah ini berarti 1 dikurangi 9 per 16 ya. 16 kali 1 dikurangi 9 ya. 16 kali 1. Nah tulis aja dulu 16 dikurangi 9 ya per 16 ya. Berapa? 7 ya. 7. C kuadrat per C kuadrat sama dengan 7 ya. 7 per 16 ya. Nah maka C kuadrat sama dengan C kuadrat
Nah, 7/16 ya. Betul kan? Maka fix dengan akar dari ya. Ini C kuadrat 7/16. Kalau sudah bisa tidak perlu lewat ini, langsung aja nih. Berarti 1/4 C akar 7 ya. Gitu. Ini kecepatannya. Itu soal nomor 3 ya. Gampang. Lanjut ke soal berikutnya. Mudah-mudahan pengetahuan kalian lebih tambah lagi. Lanjut. Nah, ya, ini ada benda mirip dengan yang tadi, bergerak ya, panjangnya menjadi 10 meter ya. Panjangnya menjadi 10 meter. Nah, berarti ini L 10 meter. Nah, ditanyakan L0-nya berapa ketika kecepatannya 3/4 C ya. Oke. Rumusnya tetap tidak berubah. Ya. Nah, ini berarti 10, ini berarti L0, ini akar dari 1 dikurangi, nah, kuadratnya aja langsung, ya, 3/4 kuadrat C, ya. Nah, per C kuadrat, ya, betul. Ini 10 sama dengan L0, ya, akar dari 1 min, nah, ini 9/16, ya. Mirip dengan soal yang tadi, mirip, ya. Ini 10 ingat. Nah, berarti ini 10 sama dengan L0, ya. Kemudian di sini akar dari ini 16 dikurangi 16 kali 1, 16 kurangi 9 berarti 7 ya, 7/16 ya. Oke, seperti itu ya. Berarti 10 sama dengan L0 1/4 akar 7 ya. Oke. Maka nanti L0-nya sama dengan langsung aja 40 per akar 7 ya. Oke. Nah, didapat L0 sama dengan 40/7 akar 7 meter ya. Apa kok angkanya seperti ini? Nggak masalah ya. Yang penting kita bisa ngitung. Oke, nomor 4 ya. Lanjut pembahasan berikutnya. Saya percepat. Oh, ini variasi ya. Ukuran sebuah lapangan sepak bola adalah panjangnya 100 meter ya. Kemudian lebar 80 meter. 80 meter ya. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, namanya jelek ya, nggak masalah. Kita perbaiki yang jeleknya. Nih. Nih. Nah, ya. Ini berarti 100, ini berarti 80, ini berarti panjang ya, ini berarti panjangnya, nah ini lebarnya. Ingat pesawat bergerak ke sini. Ya, P. Ini kecepatannya 0,6 C. Nah, perhatikan ya. Luas awal, ya luas awal kita sebut A0 itu berarti panjang kali lebar berapa? 100 kalikan 80, berarti 8.000 ya. 8.000 meter persegi. Nah, itu. Nah, pertanyaannya A-nya berapa? Nah, perhatikan relativitas itu bekerja untuk benda-benda yang sejajar. Nah, berarti yang dihitung cuma panjangnya. L sama dengan L0 ya. Akar dari 1 pi kuadrat per c kuadrat ya. Nah, ini tidak dihitung. Kenapa? Karena tegak lurus ya. Tegak lurus memotong ini. Ya. Nah, maka nanti diperoleh nah, L ya. L aksen taruh saja boleh ya. L aksen boleh, L saja boleh. Ini berarti 100 ya. Akar dari 1 min 0,6 berarti 0,36 ya. Ya, kuadrat kan. Berarti 100 akar dari 0,64 ya.
Udah, ini berarti 80 ya meter. Ya, maka luasnya berapa? Jadi panjang kali lebar. Ya, taruh saja ini aksen. Ya, aksen ya. Berarti tinggal 80 kali 80 ya. Berarti 6.400 meter persegi gitu ya. Ingat ya, yang 80 itu tidak pengaruh kecuali dia memotong diagonal lapang gitu. Oke, itu soal nomor 5, aplikasi dari kontraksi Lorentz ya, atau relativitas panjang ya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami dan mengerti dan mampu mengaplikasikan rumus atau konsep ke dalam perhitungan kalau kalian menemukan soal yang sejenis seperti ini. Oke. Next video kita akan membahas tentang relativitas massa.